Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita sampai halaman berapa? Ada yang ngasih tanda enggak? 32. 32. Oh iya. Masih melanjutkan pembacaan kitab Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid wa Tajfif Manabi'is Syirki. Penjagaan Nabi terhadap kewibawaan tauhid dan juga mengeringkan sumber-sumber kesyirikan, melenyapkan sumber-sumber kesyirikan. Sampai di halaman 32, poin yang ketiga, qala al-muallifu hafizahumallahu taala, penulis mengatakan adzabhu wan nadhru li ghairillah, menyembelih dan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lima taqaddama bi anna sarfa syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi yakunu syirkan. Lima taqaddama berdasarkan apa-apa yang telah berlalu, bi anna sarfa syai'in, bahwasanya memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah, li ghairillah, untuk selain Allah, yakunu syirkan, itu menjadi sebuah kesyirikan. Mengalokasikan, memperuntukkan salah satu dari sekian jenis ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah diperuntukkan untuk selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan. Meskipun hanya satu jenis ibadah yang diperuntukkan oleh manusia kepada selain Allah. Misalnya total ibadah itu ada 1000 jenis ibadah, 999 sudah diperuntukkan bagi Allah, tapi ada satu jenis ibadah yang dia niatkan untuk selain Allah, dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa hadhihi ibadatun la tajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Karena di antara kekhususan Allah adalah menerima peribadahan makhluk. Yang berhak menerima peribadahan makhluk hanyalah Allah, Sang Maha Pencipta, satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Selain Allah tidak memiliki sifat ketuhanan, maka tidak berhak untuk diibadahi dengan berbagai macam jenis ibadah yang ada. Faman, maka barang siapa sarafaha, memalingkan ibadah tadi, li ghairillah, untuk selain Allah, faqadir takaba syirkal akbar, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam syirik akbar, al-mukhrija min millatil Islam, yang mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup agama Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan makhluknya dalam ibadah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya an-naru, adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik itu ya balasannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yusraka bihi,
orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, apa-apa yang selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Coba dicek ayat sebelumnya itu surat apa, ayat berapa? Ayatnya jelas itu ya, tertulis ayat 70 berapa? 72 apa 76 itu? 72. Haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Tafsirannya di sini disebutkan faqad aujabalahun nar wa haruma alaihil jannah. Maksudnya dia diharamkan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Antum kasih tulisan itu kan belum ada keterangan suratnya ya. Nah, itu ada di surat Al-Maidah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat apa? Al-Maidah ayat 72. Waqad waradat, dan sungguh telah tersebut ba'dul adillatil khassati wal 'ammati, sebagian dalil-dalil yang khusus dan dalil-dalil yang umum, fi tahrimi ma sabaq, dalam mengharamkan apa yang telah berlalu. Wa min dzalika, yaitu mengharamkan nazar dan sembelihan untuk selain Allah. Wa min dzalika, di antara dalil-dalil yang mengharamkan nazar juga sembelihan untuk selain Allah itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, tegakkan solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah atau sembelihlah. Maksudnya di situ adalah fasalli li rabbika wanhar li rabbika, tegakkan solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Mafhumul mukhalafah, konsekuensi terbalik dari ayat ini adalah jangan menyembelih untuk selain Tuhanmu dan jangan melakukan solat untuk selain Tuhanmu. Solat dan sembelihan hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Surat apa itu? Surat Al-Kautsar ayat yang ke-2. Falamma kanatis salatu la tajuzu illa lillah. Falamma, dan tatkala, kanatis salatu, salat itu, la tajuzu illa lillah, tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Fakadzalikan nahru, demikian pula sembelihan, la yajuzu illa lillah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. La yajuzu illa lillah, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pengajian ini saya sudah teramat sangat sering sekali banget nemen pol menerangkan tentang sembelihan untuk selain Allah itu ada beberapa bentuknya. Coba sebutkan. Yang bisa menyebutkan dikasih air zam-zam sama buku sama parfum. Silahkan. Sembelihan untuk selain Allah itu bentuknya apa saja? Sudah sering saya sampaikan ini. Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Bentuknya apa saja itu? Enggak ada yang tahu. Pertama, menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutkan, angkat tangan lagi. Tidak ada. Yang kedua, menyembelih menyebut nama Allah tapi diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama Allah diniatkan untuk Allah tapi menyembelihnya di tempat-tempat kesyirikan. Tiga-tiganya ini semuanya disebut sembelihan untuk selain Allah dan haram untuk dimakan. Statusnya najis dan pelakunya telah melakukan syirik akbar. Apa tadi yang pertama? Menyembelih tidak menyebut nama Allah. Terus
menyembelih, menyebut nama Allah tapi diniatkan untuk selain Allah. Seperti orang larung sesaji itu baca bismillah, kepalanya dipotong ditaruh di lautan. Yang ketiga, menyembelih, menyebut nama Allah, niatkan untuk Allah tetapi dilakukan di tempat-tempat kesyirikan. Ya, itu tidak boleh. Parfume wutuh. Kita sampai mana tadi itu? Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya aku peruntukkan bagi Allah sang penguasa alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maknanya, kalau ada orang salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, tapi di satu hari dia menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan itu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam menerima ibadah. Lah kok kamu menyembelih untuk selain Allah, berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan makhluknya di dalam peribadahan. Ya, wiwitan, larung sesaji, pokoknya menyembelih lalu diperuntukkan untuk selain Allah. Wa nusuku dzabhul qurbani, yang disebut dengan nusuk itu adalah menyembelih hewan kurban. Apa ada ustadz orang menyembelih hewan diperuntukkan untuk selain Allah? Oke, Pak. Diperuntukkan untuk selain Allah banyak. Gak jauh dari tempat kita ini sekitar setengah jam lah. Itu ada kuburan kuda yang tiap tahun itu disembelihkan kambing 18 ekor. Di kampung itu kalau hari raya Idul Adha orang kurban gak sampai 18. Tapi untuk persembahan bagi kuburan keramat tadi, warga menyembelih 18 ekor kambing setiap tahun. Terus ditanggap nih wayang juga. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sembelihan untuk selain Allah, meskipun hanya berupa lalat. Wa hiya ibadatun, dan menyembelih hewan kurban itu merupakan salah satu dari jenis ibadah. La tajuzu illa lillah, tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muwahhid, hati, jiwa, pikiran, raga kita harus memiliki sensitivitas terhadap praktek-praktek apa? Kesyirikan. Antum melihat ayah antum menyembelih untuk selain Allah, pasang sesajen, kok bisa-bisanya tenang dan menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu kriminal paling besar di dalam Islam. Ya, antum akan marah kalau ayah antum selingkuh sama wanita lain, ya kan? Wong tuwek barang ora golek dalan padang kaya gaplek pringkilan. Saya tuwek saya petakilan. Sunati pindho ngepok sisan kowe. Wong tuwek ra nganu contoh marang anak putu. Nesu Pak, ngamuk-ngamuk ketika ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Tapi ketika ayahnya menyembelih untuk selain Allah, ngoten niku nggih mboten pareng, Pak. Ya ben wong tuwa nggih pun kula mong matur. Gitu tok. Sama-sama mengingkari, Pak, tapi pengingkarannya levelnya beda. Menunjukkan memang ya loyalitas kita kepada tauhid itu memang lemah, Pak. Kita tidak marah saat hak Allah dilanggar, tapi kita marah saat hak pribadi kita dilanggar. Padahal dosa paling besar itu. Nabi melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim nomor 1978. Nabi Ibrahim tidak membiarkan ayahnya melakukan kesyirikan, ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Lalu muncullah ya kebencian antara kami dengan engkau sampai kalian beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa.
Bal bahkan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anin nadri lillah, melarang dari nazar kepada Allah, fi makanin, di lokasi, yudhbahu fihi li ghairillah, bernazar untuk Allah di lokasi di mana lokasi itu sering dilakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa an Tsabit bin Dhahhak, dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, nadzara rajulun, ada seorang lelaki bernazar, an yanhara ibilan bi Buwana, untuk nadarnya apa? Menyembelih onta di Buwana. Buwana itu disebutkan di situ di catatan kaki, antum melihat itu, maudhi'un bi asfali Makkah, satu lokasi yang ada di bawahnya kota Mekah. Ngendi Ustaz? Mbuh aku ya ora ngerti. Apa Gunung Khondamah, apa gunung apa? Di zaman Nabi itu disebut lokasi itu namanya Buwana. Dan nama lokasi itu teman-teman itu terkadang berubah. Zaman dulu sampai sekarang namanya berubah. Antum tahu nggak negara kita itu dulu namanya apa? Sebelum 1945. Negara kita ini dulu namanya adalah Hindia Belanda. Selama 350 tahun negara tempat kita tinggal ini namanya Hindia Belanda. Jadi simbah-simbah kita itu dulu tempat tanggal lahirnya Hindia Belanda gitu. 1930 lahirnya. TTL, tempat tanggal lahir Hindia Belanda. Dan simbah-simbah kita itu dulu banyak yang bisa bahasa Belanda. Utune jari luwih pinter malah ngangoh. Karena dulu Hindia Belanda itu ya menjadi bahasa Belanda itu menjadi bahasa apa? Bahasa resmi di pemerintahan gitu. Jadi Demang, Lurah itu pinter Pak, Inlander gitu. Kira-kira bangga yo ora fasih basa Londo. Sehingga sebagian itu masih kita pakai di zaman sekarang. Pit. Pit itu adalah bahasa Belanda. Artinya apa? Pit ontel itu loh. Pit itu bahasa Belanda. Sepur. Sepur itu bahasa Belanda. Artinya apa? Kereta api. Lah sampai di sini loh ada desa namanya Tegal Sepur, bener apa enggak? Itu Belanda itu. Bahkan konon katanya Klaten. Ada foto jadul menampakkan stasiun Klaten di zaman dulu. Klaten itu aslinya T-nya 2, Pak, dengan tasdid. Ya, Klaten gitu dulu. Mungkin itu. Nah, saya dapat info juga termasuk desa Sekalekan ini bahasa Belanda. Aslinya Sekolekan gitu katanya. Sekolekan itu bahasa Belanda. Artinya apa? Mbuh sekolahan apa-apa. Tapi gandeng ilat Jawa jadi apa? Sekalekan. Aslinya Sekolekan. Itu saya diceritain sama beberapa tokoh di kampung ini. Kemudian nama desa Njiwo. Antum tahu desa Njiwo? Di mana Njiwo itu? Masuk kecamatan mana? Wedi. Bukan wedi. Nek wedi takut, nek wedi pasir. Itu teman-teman pada era perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Belanda itu membuat peta khusus Pulau Jawa, wabil khusus Jawa Tengah sama Jogja ini, dan ditandai lokasi-lokasi di mana pernah terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan Belanda melawan Laskar Diponegoro. Ya, di antaranya yang di dekat sini ya pernah terjadi pertempuran besar itu, dan itu peta versi Belanda masih ada sampai sekarang, disimpan oleh pihak yang berkepentingan, di antaranya Raden Roni Sadewo. Itu beliau masih memiliki peta itu, peta dalam versi soft filenya. Itu pernah pecah perang besar di desa namanya Desa Njiwan. Menurut versi Belanda ya, di peta itu Njiwan itu masuk wilayah Kecamatan Tembayat. Jadi di zaman dulu itu namanya desanya Njiwan, masuk wilayah Tembayat. Tapi setelah era kemerdekaan
Tembayat pun berubah jadi apa? Bukan bayat, bayat. Orang nganggo lah kan normati ketemu bak Ustaz. Iklap ngono. Iklap ndokno kuwi. Tajwid tok angin Jawa itu enggak ada tajwid di Jawa itu. Bayat. Bukan bayat bukan. Terus apa yang terjadi? Desa Jiwan itu pun lalu berubah menjadi desa Jiwo. Aslinya namanya Jiwan itu. Dan kecamatannya dulu nama aslinya Patembayatan, lama-lama menjadi Tembayat, lama-lama menjadi Bayat, tapi masih dibaca Embayat. Yang betul ya Embayat itu, karena dulu Tembayat gitu. Jadi ada temnya. Maka Buana, kemudian lokasi-lokasi yang ada di tertulis di sebagian riwayat itu mungkin kalau dicocokkan dengan nama daerah sekarang udah nggak cocok, sudah mengalami apa? Mengalami distorsi, mengalami perubahan. Itu seperti negeri Syam. Ada nggak sekarang negara namanya negara Syam gitu? Nggak ada. Negeri Syam sekarang udah terpecah menjadi 4 wilayah besar: Yordania, Libanon, Syria, dan Palestina. Itu dulu satu disebut negeri Syam gitu. Nah, berkaitan dengan negeri Syam ini ada sebuah qasidah ya. Kalau ustadznya datang dibacakan qasidah sambil dikotakin dulang gentak tala al badru alaina min saniyatil wada gitu. Kira-kira ya, aku bukan vokalis. Itu desa Saniyatil Wada itu diterangkan bahwa riwayat mengatakan penduduk Madinah menyambut Nabi membaca qasidah Tola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kita, min Saniyatil Wada, kemunculannya dari desa Saniyatul Wada. Ini riwayat lemah sekali. Kenapa? Karena Nabi itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jalurnya enggak lewat Saniyatul Wada. Jalur dari Mekah menuju Madinah itu tidak akan pernah melewati Saniyatul Wada. Karena Saniyatul Wada itu adanya jalur dari negeri Syam menuju Madinah, itu baru lewat apa? Saniyatul Wada. Kalau Nabi dari Mekah menuju Madinah enggak akan pernah lewat Saniyatul Wada. Maka keotentikan qasidah tadi itu teramat sangat dipertanyakan banget nemen pol. Belum lagi nanti banyak perawi-perawi yang apa? Yang lemah dan dilemahkan oleh para ulama itu. Yaitu qasidah Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Itu sekilas info aja ya. Sampai mana kita tadi itu? Oh, yaitu ada rajulun nazara an yanhara ibilan bi Buana. Ada seorang lelaki bernazar ingin menyembelih onta di Buana. Padahal lelaki ini yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan juga diperuntukkan bagi Allah. Tapi lokasi penyembelihannya di Buana, di desa apa? Buana. Fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, hal kana fiha wathanun? Apakah di desa Buana itu ada berhala? Min authanil jahiliyati yu'badu, dari berhala-berhala yang diibadahi oleh orang Arab jahiliyah. Qalulah, para sahabat menjawab, tidak ada wahai Nabi. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Nabi mengatakan, apakah di sana itu ada hari raya dari hari-hari raya yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Faqalulah, para sahabat menjawab, tidak ada wahai Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadrika, kalau begitu silahkan laksanakan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah, karena tidak boleh melaksanakan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh pula bernazar ya di dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam.
Fi hadzal hadithi al-man'u. Di dalam hadis ini terdapat larangan minal wafa bin nadri, dari melakukan nazar lillah untuk Allah, bi amakinasy syirki wa ayadil jahiliyah, di lokasi-lokasi kesyirikan dan tempat-tempat perayaan jahiliyah, walau ba'da zawaliha, meskipun sudah hilang. Misalnya antum pengen menyembelih kambing di bekas perkampungan kaum Lut. Loh, kaum Lutnya masih ada apa enggak itu? Sudah hilang. Atau bekas perkampungan kaum Samud. Loh, kaum Samudnya kan sudah enggak ada. Berhalanya kan sudah enggak ada. Walau ba'da zawaliha, kata Syekh. Meskipun sudah hilang. Fakaifa law kana an-nadhru bi nafsihi syirkan min a'malil jahiliyati kan nadhri li ghairillah. Maka bagaimana seandainya nazarnya itu sendiri adalah nazar kesyirikan, berupa perbuatan-perbuatan jahiliyah, seperti bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada? Saya dulu ada teman di Kediri ya, di Jawa Timur. Beliau itu mendaftarkan diri menjadi TKI. Menjadi apa? Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Ternyata di sana dia ditipu sama penyalur TKI-nya. Akhirnya dia di sana lontang lantung menjadi imigran gelap gitu, yang tidak resmi, diburu, dia lari ke hutan, terus masih ada sisa-sisa duit, ya dia naik kapal, tapi kapal yang apa? Kapal yang tidak resmi itu loh. Kapal yang tidak resmi itu ya cuma kapal kayu, seperti kapal apa tuh orang-orang Rohingya yang mendarat di mana? Di Aceh kayak gitu, mirip seperti itu. Nah, dia naik kapal itu. Tuh. Di tengah lautan itu dia diombang-ambingkan oleh badai, Pak. Dia ketakutan. Nanti aku mati tenggelam di sini gimana? Terus dia bernazar. Sesuk nek aku diparingi selamat, aku arep mbeleh wedhus. Aku nang kuburan keramat di desa saya. Namanya desa Ngeronggo. Desa apa? Ngeronggo. Ngeronggo itu orang kok ngerong ning gone tangga ngono bukan. Itu nama desa, jangan dipedot-pedot ngono, enggak boleh. Terus ketika pulang dia belum punya duit, Pak, untuk motong kambing. Nah, di tengah pencarian duitnya itu dia terdampar ikut pengajian di pesantren tempat saya belajar. Karena mau tanya sama ustadz malu, ya dia tanya sama saya. Itu namanya nadar maksiat itu. Enggak boleh. Kamu berjanji kalau selamat akan memotong kambing di kuburan yang dikeramatkan di desa itu. Akhirnya dia tidak jadi. Maka termasuk sembelihan untuk selain Allah ya tiga tadi. Tidak menyebut nama Allah, atau menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Apalagi tidak menyebut nama Allah, diperuntukkan untuk selain Allah. Yang ketiga, diperuntukkan untuk Allah dan menyebut nama Allah, tetapi disembelih di tempat-tempat kesyirikan. Itu juga tidak diperbolehkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa nadhara bernadar an yuti'allaha, untuk mentaati Allah, falyuti'hu, hendaknya ia mentaati Allah. Wa man nadhara, dan barang siapa bernadar an ya'siyallaha, nadarnya itu berupa maksiat kepada Allah, fala ya'sihi, jangan dia maksiati Allah. Artinya nadarnya jangan dipedulikan. Ya, dan tidak ada kafarahnya kalau nadar apa? Maksiat. Wa min syartin nadri an yakuna ta'atan. Dan syarat dari nadar itu adalah nadar itu berupa nadar ketaatan. Syarat itu idza adima syartu adimal masyrutu. Apabila syaratnya hilang, maka yang disyarati juga hilang. Syaratnya musnah, tidak sah, maka yang disyarati juga tidak sah. Seperti syaratnya sholat itu wudu. Orang tidak wudu lalu melakukan sholat, sah nggak sholatnya? Tidak sah, karena wudunya hilang, otomatis sholatnya juga hilang. Nazar itu merupakan ibadah.
Syaratnya nazar itu harus berupa ketaatan. Kalau nazar berupa kemaksiatan tidak sah nazarnya dan nggak usah digubris, tidak usah dilaksanakan. Besok nek aku lulus kuliah, aku janji nazar arep ngebosi Karang Taruna sak desa kene mendem ciu. Aku sing bayari gitu bisa. Dia udah terlanjur janji kepada teman-temannya. Setelah itu ngaji neng kene, Pak. Neng apa namanya? Joglo sekalekan. Boleh nggak dia lakukan itu? Enggak boleh. Kalau diganti Ustaz, boleh silahkan, tapi yang berupa ketaatan. Kalau saya lulus kuliah, saya akan bagi jamaah kajitiku wong siji ingkung siji gitu misalnya. Ingkung no empret misalnya. Nangis dibumboni. Boleh apa enggak itu? Boleh nek sing diwenehi gelem nampa. Manuk empret sitok gelem nampa ra antum? Ingkung manuk empret gantil. Siji-siji misalnya ada 150 ya. Antum harus menyiapkan ingkung 150 manuk emprit. Boleh itu nek sing diwenehi arep. Wa an yakuna mimma yutiquhul abdu. Dan nazar itu harus berupa hal-hal yang dimampui oleh si hamba. Saya bernazar akan terbang ke matahari gitu misalnya. Bisa apa enggak? Ya. Bisa, matahari departemen store. Wa an yakuna fi ma yamlik. Dan bernazar di dalam apa-apa yang dia miliki. Tidak boleh nazar nyolong. Wa alla yakuna fi maudhi'in kana ya'budu fihi ghairillah. Dan nazar itu dilakukan di lokasi yang di lokasi itu Allah wa alla yakuna, dan tidak boleh nazar itu dilakukan fi maudhi'in di lokasi kana yu'badu fihi ghairullah. Ada berhala yang disembah selain Allah di lokasi itu. Tidak boleh kita bernazar di situ. Au dzari'atan ila ibadati ghairillah, atau nazarnya itu berupa apa? Dzari'atan, hal-hal yang bisa memotivasi seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liman kana mu'allaqan bihusuli syai'in fala ya'taqidu an-nadhiru ta'siran nadhri fi husulihi. Wa liman kana mu'allaqan bihusuli syai'in, dan barang siapa yang bergantung untuk mendapatkan sesuatu, fala ya'taqidun nadhiru, maka orang yang bernazar tadi tidak boleh meyakini ta'thiran nadhri fi husulihi, bahwasanya nazar itulah yang menyebabkan dia menggapai cita-citanya. Enggak. Misalnya antum ngomong begini, ya Allah, kalau saya kuliah kumlot, saya akan puasa Senin Kemis selama 1 tahun misalnya. Lalu kemudian antum kumlot. Wah, ini saya dapat kumlot karena saya nazar itu. Enggak. Antum dapat kumlot atau tidak dapat kumlot itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan nazar. Dan nazar itu ada yang terpuji, ada nazar yang tidak terpuji. Nazar yang tidak terpuji, antum melakukan ibadah tetapi bersyarat meminta kenikmatan dulu kepada Allah. Kalau saya lulus, saya akan puasa ya Allah. Tapi kalau saya enggak lulus, ya saya enggak jadi puasa ya Allah. Itu nazar yang jelek. Kata Nabi, itu nazarnya orang bakhil. Tapi kalau sudah terlanjur antum mengucapkan itu, wajib dilakukan. Terus nazar yang tidak bakhil itu gimana? Dia berjanji pada dirinya sendiri, ya Allah, mulai bulan depan saya akan puasa Senin Kemis ya Allah selama 1 pekan gitu misalnya. Mulai bulan depan saya akan berpuasa Senin Kemis selama 1 pekan. Lah kenapa? Enggak pakai kenapa? Saya ingin mewajib, ingin bernazar aja tanpa harus menunggu saya harus lulus dulu, saya harus sembuh dari sakit dulu, saya harus menikah dulu, saya harus punya anak dulu. Enggak ada syarat. Kenapa kok kamu pengen bernazar? Ya ingin beribadah kepada Allah. Ini juga wajib untuk dilakukan, dan inilah nazar yang terpuji. Kalau yang tadi dia baru mau beribadah setelah mendapatkan apa? Kenikmatan.
dan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Kalau enggak ada yang bisa dapat dia raih, ya dia enggak jadi ibadah. Nah, itu ngibadahi wong cetril. Ibadahnya orang yang bakhil. Tapi dua-duanya kalau sudah terlanjur keluar dari lisan harus dilakukan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fi bayani sababi tahrimi dzabhi wan nadhri li ghairillah. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebab diharamkannya menyembelih dan bernadar untuk selain Allah, wa annahu syirkun, dan bahwasanya itu merupakan perbuatan kesyirikan. Kullun bener ya? Kullun minadz-dzabhi wan nadhri yusahibuhuma ta'dhimul makhluqi ka ta'dhimillahi azza wa jalla wa hadha syirkun. Qala ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Kenapa sembelihan untuk selain Allah itu syirik? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kullun minadz-dzabhi wan nadhri, masing-masing dari sembelihan dan nazar untuk selain Allah itu yusahibuhuma ta'zimul makhluqi, itu mesti dibarengi, mesti mengandung ta'zimul makhluk, pengagungan kepada makhluk. Kata'zimillah ya azza wa jal, di mana pengagungan kepada makhluk tadi setara dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun, ini merupakan kesyirikan. Mengagungkan makhluk setara dengan pengagungan kita kepada Allah. Ini syirik. Apalagi mengagungkan makhluk lebih tinggi daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik itu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 165, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai makhluk ya seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk ruku' itu juga pengagungan kepada makhluk setara dengan pengagungan terhadap Allah dengan cara ruku' itu loh. Ruku' itu hanya untuk Allah. Kalau antum ketemu orang nunduk gini boleh nggak? Nyuwun sewu mbah, nderek langkung, nyuwun pangapura kalih nyuwun arta, itu misalnya. Boleh apa enggak sambil nunduk? Boleh. Tapi kalau antum nunduknya itu sampai setara dengan apa? Ruku', karena untuk menghormati orang, itu tidak boleh. Karena pengagungan antum kepada makhluk sudah setara dengan pengagungan antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang mengagungkan manusia dengan ruku'? Ada, Pak. Saya ngelihat sendiri kok. Waktu saya merantau, ini yang pernah kerja sama bos-bos Jepang itu disuruh didoktrin sama HRD-nya. Nanti kalau ketemu Pak Bos, presdir ya. Presdir itu apa? Presiden direktur, bukan ngeprestur jedir, bukan. Ketemu presdir kamu harus apa? Bungkuk, Pak. Arigato gozaimasu. Ajinomoto gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Itu sudah masuk taraf apa? Ruku'. Ya. Warka'u wasjudu lillah. Ruku'lah engkau dan sujudlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tenang ya. Rampung-rampung. Waqala, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang larangan mengagungkan makhluk setara dengan pengagungan terhadap Allah. Tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, dahulu itu kami berada di atas kesesatan yang gamblang, kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum birabbil alamin, karena kami telah menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Ini dalil tentang syirik, man. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah
disamakan dengan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan itu loh, taswiyah. Nusawwikum, kami menyamakan kalian, hai makhluk-makhluk, hai nabi, hai malaikat, hai berhala, hai matahari, hai bulan, hai pohon, hai benda-benda mati. Kami telah menyamakan kalian birabbil alamin, dengan Rabb sang penguasa alam semesta. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan orang-orang musyrikin ini dengan kesucian yang tinggi. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Dan tidak ada manusia yang menyamakan Allah dengan makhluk dari semua sisinya. Nggak ada. Menyamakan Allah dengan makhluk 100% dari semua sudut pandang, nggak ada. Yang ada orang menyamakan Allah dengan makhluk pada beberapa titik, dan itulah kesyirikan. Misalnya Allah itu yang berhak menerima doa. Kita sholat kepada Allah, zikir kepada Allah. Terus di waktu yang lain kita berdoa kepada selain Allah. Berarti kita telah terjumus dalam kesyirikan. Kita telah menyamakan makhluk yang kita doai tadi, yang menerima doa kita tadi, Nyi Roro Kidul kula nyuwun pengayoman. Dan mantra-mantra kuno itu banyak berisi permintaan, perlindungan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kakang kawah di hari-hari, sedulur papat limo pancere wange-wangono anggonku dodol. Itu sering, Pak. Terus ada sebagian orang itu jualan. Duit yang pertama kali dia dapat dari pelanggan itu dia apa ke? Dikeplak-keplak ke barang dagangan. Laris. Yang membuat laris siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu laris? Seolah-olah perbuatan ini mengakibatkan menjadi laris. Nah, kemarin saya di Jawa Timur ditanyai, loh, bukankah Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya, Ustadz? Kalau kita itu memiliki persangkaan kepada Allah, barangkali penjual-penjual itu ngeplak ke duit ke barang dagangan itu karena dia husnudzon kepada Allah, lalu minta laris kepada Allah dengan cara apa? Ngeplak ke duit tadi ke atas barang dagangan. Jawabnya adalah, kalau memang kita husnudzon dan minta kepada Allah, caranya gimana? Berdoa. Kita diajari berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, dan juga obat dari berbagai macam penyakit. Jadi nek pengen laris tenan, berdoa kepada Allah. Orang malah ngeplak-ngeplaki. Nah, ngeplak-ngeplaki itu menjadi indikasi kuat dia memiliki keyakinan lain, bahwasanya ritual ngeplaki itu bisa menyebabkan apa? Laris. Padahal satu, tidak ada dalil dari Al-Quran Sunnah yang menyatakan perbuatan itu bisa bikin laris. Kedua, juga tidak ada dalil dari ilmu pengetahuan modern yang menerangkan nek dagangannya dikeplaki duit nanti bisa bikin laris. Wes ahli marketing kampus mana yang mengatakan itu? Belum nemu saya. Atau jurnal ilmiah mana yang mengatakan kalau duit dikeplakkan yang dagangan bisa bikin laris? Ketika dalil syariat tidak ada, dalil ilmu pengetahuan modern yang ilmiah juga tidak ada, kok kita meyakini aktivitas kita itu mendatangkan kelarisan, mendatangkan manfaat dan menolak madarat? Saat itulah kita terjerumus dalam kesyirikan. Maka menjadi ungkapan yang mengherankan seorang dai besar yang konon disebut sebagai pakar tafsir Al-Quran mengatakan apa-apa kok nek ora nggawa jimat atine gelisah dikatakan syirik. Nah, itu orang itu nggak bawa HP, nggak bawa ATM, hatinya gelisah. Berarti HP sama ATM itu syirik. Ungkapan ini, Pak, disebarkan di mana-mana dan banyak para akademisi di kampus-kampus terkenal yang mereka notabene itu pinter berlogika. Iya ya, masuk akal sekali. Logik katanya. Logik masuk di akal.
Padahal orang-orang yang terbiasa berhukum dengan akal itu, mereka mengatakan logik dan masuk akal itu hanya karena belum apa? Belum ngerti. Cuma mereka sudah menganggap inilah yang paling benar karena sesuai dengan akal manusia. Kalau ahli sunnah enggak. Ahli sunnah menimbang kebenaran, kebatilan, kekeliruan itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya tadi itu. Kalau HP dan ATM itu jelas ada keterangan dari ilmu pengetahuan modern, Pak. Benar apa enggak? Siapa yang mengatakan HP ini bermanfaat? Yang mengatakan siapa? Ya pabrik HP. Dan antum percaya enggak kalau ini bermanfaat? Percaya. Kenapa percaya? Kenapa percaya? Antum harus bisa jawab kalau memang logik loh. Kenapa antum percaya HP ini manfaat? Sampai antum rela mengeluarkan banyak duit untuk beli HP. Kenapa ini bermanfaat? Jimat ya bisa digunakan loh. Di kantong itu kan digunakan. Bisa untuk apa? Berkomunikasi. Apa nih? Video call. Bisa untuk nyari berita. Bisa untuk mencari lokasi. Google Map 100. Meskipun terkadang ya ngawur Google Map ini. 10 meter belok kanan, jurang akan belok kanan gitu. Ada kan videonya itu. Tapi secara umum HP dan ATM itu bermanfaat karena memang ada keterangan dari ilmu pengetahuan modern. Paracetamol bermanfaat, ada keterangan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jurnal ilmiah banyak menyebutkan paracetamol menurunkan demam. Lah nek jimat, mana jurnal ilmiah yang menerangkannya? Atau dalil Al-Quran Sunnah yang menerangkan? Nggak ada, Pak. Jadi jangan disamakan jimat dengan HP, Pak. Beda. Hanya patokannya masuk akal. Akalmu sing rusak. Berusaha mengkritisi dalil berbekal dengan apa? Akal. Ini syirik, ini syirik. Apa-apa kok syirik? Hajane HP ini ya syirik. Wih akalnya rusak, Pak. Saya kasih tahu, itu akalnya rusak. Dia menolak dalil dengan menggunakan akal. Sudah saya sering sampaikan. Seperti metodologinya anaknya Nabi Nuh kan begitu kan? Anaknya Nabi Nuh menerima wahyu, menerima dalil melalui lisan abahnya. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari naik kapal bersamaku. Dibantah dalil ini dengan akal. Akalnya siapa? Anaknya Nuh mikir banjir itu kalau saya naik gunung selamat. Makanya dia membantah Nabi Nuh dan mengatakan sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke atas puncak gunung ya'simuni minal ma', yang akan melindungi aku dari banjir. Masuk akal nggak itu? Masuk akal, Pak. Tsunami itu nggak bisa mencapai puncak gunung. Antum bayang apa enggak? Kalau Klaten ini banjir, puncak Merapi kayak kelelep. Kira-kira awake dhewe dadi apa? Kira-kira lho, kira-kira. Puncak Gunung Merapi itu tenggelam dengan banjir. Klaten kini dadi apa kira-kira? Jadi lautan, Pak. Pulau Jawa hilang dari peta dunia. Maka menurut akalnya anak Nuh, ora perlu numpak kapal barang apa. Dalil apa ora butuh. Dalilmu ora masuk akal, Pak. Aku tak munggah gunung supaya selamat dari banjir. Fahala bainahumal mauju. Keduanya lalu dipisahkan oleh ombak yang besar. Wa kana minal mughraqin, dan anak Nuh termasuk orang yang binasa dan tenggelam. Kata para ulama, begitulah nasib akhir dan kesudahan, ending. Happy ending apa sad ending itu? Sad ending, ya. Hasil akhir dari orang-orang yang menolak dan menghina dalil dengan alasan tidak masuk di akal. Apa kok syirik? Ceneh HP iki syirik, ceneh ATM itu syirik, nuwun sewu lho. Kopimu kurang kental. Adolane kurang ado, turune kurang miring gitu. Tapi orang yang jelas-jelas menganut kesesatan itu langsung melontarkan tuduhan yang buruk. Apa kok syirik? Ceneh HP ya syirik, nek lali HP ra nggawa HP ya pikirane ya bunek kok. Itu kan ucapan Wahabi.
Wahabi. Saya ini dapat gelar baru teman-teman, Walijo. Wahabi asli Jawa. Sak karepmu Jawa teman. Kalau orang sudah kebuntetan pikirnya, akal dan jiwanya, dia tidak akan mampu menerima kebenaran. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Dan kita, antum juga jangan menyibukkan diri dengan orang-orang seperti itu. Jangan memiliki hobi debat, eyel-eyelan, ra penting, ora butuh. Sampaikan dalil, diterima syukur, ndak, antum segera mundur teratur. Sayangilah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ndak, antum sekarang meniti jalan tauhid, 5 tahun, 3 tahun berikutnya antum akan terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sudah banyak yang seperti itu kejadian teman-teman. Ya, imma karena kemakan syubhat, imma karena menuruti hawa nafsu, imma karena pekewo, imma penyebab yang lainnya banyak sekali, termasuk juga haus kekuasaan. Jadi sayangilah tauhid yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan cara apa? Sering-sering mempelajari tema tauhid dan juga mempelajari peringatan para ulama dari kesyirikan, dan jangan banyak berdebat. Qala Syekh Sulaiman Al-Syekh, Syekh Sulaiman Al-Syekh mengatakan, an-nadhru li ghairillahi kan nadhri li Ibrahim al-Khalil atau Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi atau Ibni Abbasin atau Syekh Abdul Qadir atau Al-Khadir atau Al-Maliki atau Al-Malaki Auli malakin minal malaikati au jinniyin au syajaratin. Bernazar untuk selain Allah itu kan nadhri li Ibrahim al-Khalil, seperti nazar untuk Nabi Ibrahim al-Khalil, atau nazar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nazar untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan kuburannya di Taif. Misalnya antum pernah mampir di masjid Ibnu Abbas di Taif ya, terus ngomong, ya Allah, kalau nanti saya dagangan saya laris manis, usaha saya sukses, saya bernazar akan beriktikaf di kuburannya Ibnu Abbas ini ya. Tidak boleh itu. Awi Syekh Abdul Qadir, atau bernazar untuk Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir siapa itu? Al-Jilani, bukan Jailani. Jailani itu keliru. Yang benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau itu seorang ulama ahli sunnati wal jamaah bermadhab Hambali. Menulis kitab akidah tentang akidah salaf, judulnya Al-Ghunyah. Tetapi justru di tempat kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, atau orang menyebutnya apa? Al-Jailani, itu dikultuskan sebagai wali kutub ya, penguasa para wali yang konon bisa menghidupkan ayam. Saya pernah baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu horor Pak. Di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digambarkan sebagai sosok wali yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, sampai bisa menghidupkan apa? Bisa menghidupkan ayam. Na'udzubillahi min dzalik. Awil Khadir, atau bernazar kepada Nabi Khidir. Ya, saya pernah satu kali diceritai oleh salah seorang jamaah yang mau berangkat umrah. Ustaz, saya mau berangkat umrah itu diwelingi sama mertua saya. Mertua saya nitipi duit infak banyak itu. Dia bilang, "Engko nek kowe ning Mekah kono iruhono sing penampilannya aneh, unik tur nyentrik, duit iki kekno. Kuwi ngono Nabi Khidir gitu." Sebutnya Khidir begitu. Bukan Khidir tapi apa? Khidir dengan logat apa? Dengan logat Jawa. Dan salah satu bentuk khurafat tingkat tinggi level dewa di negeri kita ini adalah keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Itu merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid. Syekh Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis menulis kitab judulnya Mukhalafat fit Tauhid, penyimpangan dalam masalah tauhid, dan sudah kita bedah di Masjid Al-Himmah
beberapa tahun lalu. Di antara penyimpangan tauhid adalah meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Nabi Khidir kan hidup di era Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau memang Nabi Khidir hidup, harusnya dia itu beriman kepada Nabi Muhammad dan membantu perjuangan Nabi Muhammad. Kenyataannya tidak ada. Ya, yang ada adalah cerita ngoyo woro ngapusi ngedebus kerincing. Di antara cerita khurafat tentang Khidir ya, yang saya dengar aku dan masyarakat kita itu masalah ya seneng nek didongengi. Bener apa enggak? Termasuk antum toh? Nah, aku harus dongeng ini sudah melek terusan. Cerita apa? Khidir. Ada seorang kiai yang dia itu wali. Dia bilang begini kepada santri-santrinya. Santrinya itu ada yang rajin, Pak, ngaji alfiyah, nahwu, sorab, jurumiyah, imriti, rajin, pinter-pinter. Ada 6 orang santri yang pinter-pinter. 1 orang santri itu goblok. Diajari goblok, diajari mudeng-mudeng. Dan santri goblok ini tapi penuh keikhlasan, Pak. Dia berkhidmat kepada kiainya. Ya, nanti kalau keluar sendalnya dicepake, nggih kiai dikongkon apa-apa manut. Nanti kalau santri yang pinter-pinter ngaji, dia bikinkan teh. Pois kayak babu lah. Tinggo iles-ilesan begitu. Nah, kiainya bilang begini, nanti malam ini kita akan kedatangan Nabi Khidir katanya. Kalau Nabi Khidir datang, tolong beritahu saya. Saya lagi berzikir di ruangan khusus saya. Malam itu sing santri pinter-pinter dandan wangi gitu, berzikir, berdoa supaya bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Bener, ada orang tua yang datang ngemis lihat 6 orang yang berdoa ini. Mereka minta digendong orang. Saya minta digendong, pengen ke toilet katanya. Wah, saya itu sedang iktikaf, saya sedang berzikir, sedang berdoa untuk menyambut kedatangan Nabi Khidir. Gini aja wis, disuruh itu teman saya itu loh, yang goblok itu. Akhirnya si goblok ini dipanggil. Wong tua ini njaluk digendong nang toilet katanya. Digendong ke toilet, selesai terus minta diantar keluar. Saya nitip salam ya buat kiai gitu. Selongo. Setelah itu ditunggu semalaman, menjelang subuh, kiainya bilang, "Loh kowe iki kok Nabi Khidir teko kok malah dorang ngabari aku," katanya. "Loh, enggak ada Nabi Khidir yang datang. Ki wong tuwek sing njaluk gendong kuwi mau Nabi Khidir," katanya. Maka kalau kalian pengen menduduki derajat kewalian yang tinggi, rasa sergep-sergep ngaji goblok ra apa-apa. Sing penting setia kepada guru, khidmat kepada guru. Contohnya gini, dia mendapat anugerah menggendong Nabi Khidir, Pak. Wah, cerita kayak gini tuh sangat menarik, Pak. Sing mau ning ngantuk melek moton. Waduh. Wah, cerita-cerita begini nih yang menarik perhatian warga masyarakat kita. Ning cerita itu ngoyo loro, enggak ada sandarannya, enggak ada bukti ilmiahnya. Wong Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Jadi ada orang bernadar untuk Khidir, au malakin minal malaikah, atau bernadar untuk malaikat, au jinniyin, atau kepada jin, au syajaratin, atau pohon. Fala khilafa baina man ya taddu bihi min ulama muslimin. Tidak ada bedanya seorang bernadar kepada nabi, kepada malaikat, atau kepada batu maupun ke pohon. Ya, dari kalangan para ulama kaum muslimin. Annahu minasyirkil i'tiqadi. Itu semuanya termasuk syirik i'tiqad, syirik dalam keyakinan. Li'anna an-nadhira lam yandar hadzal nadhra alladhi li ghairillah. Karena seorang yang benar-benar bernadar, dia tidak akan menadarkan nadarnya untuk selain Allah, illa li'tiqadihi, kecuali dikarenakan apa? Keyakinan dia fil manzuri lahu, terhadap objek yang dinadari.
annahu yadurru wa yanfa'u, bahwasanya yang dinadari itu bisa memberi manfaat dan madharat. Wa yu'ti wa yamna', memberi dan melarang, imma bitab'ihi wa imma biquwwati as-sababiyyati fihi wa yajlibul khaira wal barakata wa yadfa'u syarra wal usrata. Bisa jadi karena tabiatnya, diyakini ya, bisa jadi dia meyakini karena tabiatnya, atau karena meyakini sebab kuatnya sebab, atau dia meyakini objek yang dinadari tadi bisa menimbulkan kebaikan dan juga keberkahan. Wa yadfa'u syarra wal usrata, dan juga bisa menolak keburukan dan juga kesulitan. Maka orang yang bernadar kepada selain Allah, pasti dia memiliki keyakinan yang dinadari itu bisa memberi manfaat dan madharat. Atas dasar hal ini, maka bernadar untuk selain Allah itu adalah merupakan syirik i'tiqadi, fala khilafa fihi baina ulama'il muslimin. Itu saja teman-teman yang bisa dibaca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini ada hadiah, ini hadiahnya masih utuh tadi. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam sembelihan untuk selain Allah, angkat tangan. Ya, Mas Husain. Ya. Ya. Tapi ya, terus oh ya, silakan Mas Husain ini. Nih. Ada blok note sama zam-zam sama parfum. Wa iyakum, Mas Husain. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya apa? Apa penyebab yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, seseorang menyembelih dan bernadar untuk selain Allah itu menjadi kesyirikan? Sebabnya apa? Silahkan. Ya, Mas Imam. Iya, betul. Dia telah mengagungkan, ya, selain Allah dengan pengagungan yang setara dengan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Mas. Mensolat. Ini zam-zam sama parfum. Secara normal ya, amin antum kadzalik. Secara normal seorang lelaki itu suka dengan wewangian itu secara normal. Tapi kalau kita di kampung kadang pakai wewangian itu malah dipaidu. Wah, gua apa tuh anu marai munak-munak gitu. Iya, bener itu. Sampai ibu saya itu bilang begini, "Oh, parfumnya wong ngaji," gitu katanya. Iya, ibu saya tuh sampai memiliki kesimpulan begitu. Aku ki wis hafal karo parfume wong ngaji. Karena orang-orang tua kita itu terbiasa dengan parfum minyak serimpi. Nek ora PPO itu. Sehingga ketika mencium bau parfum yang wangi itu malah apa? Enek, Pak. Pernah enggak antum merasa enek dengan parfum yang ada di ruangan mobil? Pernah apa enggak? Pernah kan? Nah itu mungkin kasusnya seperti itu. Ngambu apa tuh ngambune kok malah marai mumet ngono katanya. Jadi mereka mumet dengan benda-benda yang wangi, tapi saat ada di kandang sapi ini betah, Pak. Cuma boleh tong lho. Letong ini malah ambune alami lho ngene iki. Aroma terapi. Itu fitrahnya sudah rusak itu. Seperti laler yang lebih suka mencok ke telek daripada mencok ke bunga yang wangi. Ada nggak seperti itu? Dia nek mambu letong itu malah wah anu ya bau niki mengingatkan masa lalu gitu. Aroma terapi. Nek mambu parfum mumet aku. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Wongnya teko rene ra tak kei hadiah ya. Sing mambu parfum mumet, mambu letong malah seneng. Nek saya kasih hadiah. Jane kula Ustaz ning kula isin. Nek mambu letong malah bunga. Pertanyaan berikutnya apa ya? Lokasi yang ditanyakan oleh Nabi kepada sahabat yang pengen menyembelih, bernadar menyembelih tadi apa namanya? Silahkan Mas baju batik belakang.
Buana. Mas siapa namanya? Akmal. Sini Mas Akmal, sini masuk. Masih sekolah apa udah kerja? Kelas berapa Mas Akmal? 8 itu kelas piro toh? Kelas 2 SMP. Di mana sekolahnya? MTS 7. MTS 7 Klaten. Iya. Yang di Mudal itu. Yang di Kasgating. Oh iya ya, jazakallah khairan Mas Akmal. Semoga istiqomah ngajinya ya. Aku seneng nek anak cah nom sregep ngaji ku seneng, Mbak. Ya berarti nek ning wong tua ngaji ra seneng tok. Ya seneng. Ya seneng ya wan. Ning nek cah nom ngaji kuwi luwih seneng aku. Betul. Doakan saya Mas Akmal ya supaya saya diberikan kesehatan dan istiqomah. Karena Nabi mengatakan syabun nasya'a fi taatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan pada Allah itu wali, Mak. Wali min auliyaillah. Jadi antum merasa gulai Khidir, gulai Akmal bae. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah itu wali, Pak. Karena rata-rata anak muda itu tumbuh di atas kemaksiatan. Bener itu. Ya nakal, ya jadi garangan, jadi codot ndase ireng, terus pengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik. Terus sekte kelite. Wah, itu anak-anak muda. Makanya orang-orang kayak Mas Akmal ini dia perlu dilestarikan. Ya, termasuk makhluk langka itu. Begitu. Jazakallah khairan Mas Akmal. Namanya Buana. Namanya apa? Buana. Contoh nama desa yang mengalami distorsi. Gimana ceritanya? Silahkan. Tadi saya kan cerita sejarah Hindia Belanda ya. Silahkan. Ora ono sing ngrungokke iki. Monggo Mas. Mas siapa? Mas Ridho. Antum nak sing juara brilian itu ya? Silahkan Mas Ridho. Kalau dari contoh yang kita sebutkan, dari pakem bayat, yang pakem bayat menjadi tembayat, jadi bayat. Itu mengalami distorsi ya. Bener, silahkan Mas Ridho. Ada satu lagi tadi. Angkat tangan dulu. Pundi, sing angkat tangan, yang mana? Ora ono. Asline iki ono, mung isin ya. Wong Klaten iki isinan wong ya pekiwuan. Kon mangan kon imbuh mboten pun tuwa niku. Jane ya ngono. Ning kok kon imbuh isin. Kok antum tahu satu? Soalnya aku yang ngono kuwi ya aku. Aku nek kon imbuh ngono isin ya. Padahal asline wah lawe kok enak ya ngono. Arep imbuh ngono isin. Buka kartu ini. Era terjadinya perang Diponegoro dari tahun berapa sampai tahun berapa? Aku mau ngomong mau. Silahkan Mas, peci hitam. Diulangi keras. Suaranya yang jelas. Oh ya betul. 1825, 1830 itu era perang Diponegoro ini sebelum kemerdekaan. Jazakallah khairan Mas. Yang terakhir, pertanyaan terakhir apa ya? Saya tadi cerita apa nah? Hah? Oh iya. Sebutkan nama-nama orang soleh yang dijadikan objek kesyirikan tersebut di kitab ini. Tiga. Silahkan udah. Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jilani, terus Nabi Ibrahim Al-Khalil. Silahkan. Amin wa antum kadzalik. Jadi ngaji itu teman-teman bukan sekedar bungen tua, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Faedah ilmiah berupa ilmu tauhid, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu bahasa yang antum dengarkan tadi ditulis semua, Pak. Jadi yang disampaikan tadi ada faedah ya tentang ilmu sejarah, ada kan ilmu bahasa, ada nggak?
Ada. Ilmu geografi ada. Ilmu akidah ya memang ini bahasan kita tentang akidah. Iya. Terus beberapa informasi apa yang bermanfaat antum tulis semuanya. Itu namanya ngaji. Qayyid. Apa suyudaka bil kitabati. Ikatlah hewan buruanmu dengan tulisan. Kalau sudah seperti itu nanti kita bisa mengkoleksi banyak informasi ilmiah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya, bi qalbin aqul wa bilisanin saul wa bi badanin ghairi malul. Dengan hati yang konsentrasi, dengan lisan yang sering bertanya, dan dengan badan yang tidak kenal lelah dan letih saat menuntut ilmu. 3 poin penting ini mengakibatkan kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian saja ya, pertanyaan kita skip dulu. Nanti kita bacakan pertanyaan di pertemuan berikutnya saja karena sudah larut malam ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.